لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan nikmat yang lain sehingga kita masih bisa bermuajahah berwujuh dalam majelis yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, tauladan kita, dan semoga kita menjadi pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Marilah acara kajian Magnet Rezeki untuk wilayah Purwokerto kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Liridwa'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Fatihah acara berjalan dengan lancar, baik, dan kita memperoleh manfaat dengan ilmu, dengan kajian Magnet Rezeki kali ini. Baik, langsung saja sekelumit tentang Ibu Nia. Bunda Nia Faizah, nama lengkapnya Nia Faizah SPD CTMR, alamatnya di Jalan Pahlawan Gang 3, Kelurahan Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat. Aktivitasnya owner LKP EMA Bima College. Kemudian untuk Bunda Ani, namanya Lastriani SSI CTMR. Aktivitas kesehariannya ibu rumah tangga yang diamanahi sebagai pengusaha sejak 2005 dan bergabung bersama Dinar Khairul Rozikin menjadi wakil resmi sejak 2020. Alamat rumah tinggalnya adalah Karangnanas, Sokaraja. Kemudian kepada beliau berdua kami berikan waktu sebanyak-banyaknya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, kita semua masih bisa diberi nikmat, sehat nikmat, sempat nikmat, waktu luang nikmat, rizki dan tentunya nikmat iman Islam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, insan yang paling mulia di muka bumi ini, tiada lain tiada bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat berikutnya yang mudah-mudahan
kita semua yang ada di Masjid At-Tajdid ini senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah Rasul, dan mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan untuk Pak Oki beserta tim, teman-teman semuanya, saudara seakidah, tim MR Purwokerto yang telah mengadakan kajian ini, gitu nggih. Dan selamat datang untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berhubung di masjid nggak bisa jingkrak-jingkrak, ya. Di sini juga tidak ada no musik nanti. Baik, hari ini kan kita sudah masuk bulan Agustus, ya. Bulan Agustus itu bulan penuh dengan banyak lomba-lomba. Nah, di tempat ibu ada lomba apa, ibu? Lomba apa aja? Balap karung, lomba makan kerupuk. Bapak-bapak mungkin lomba sepak bola yang pakai daster, ya. Ada nggak lomba LDK, lari dari kenyataan? Nah, ya. Ada nggak? Wah, nomor siji ya. Lomba lari dari kenyataan, ya. Mudah-mudahan kita semuanya menerima kenyataan dari Allah. Oleh karena itu kita berkumpul di sini. Di sini saya Qadirullah Dunia, dan di sebelah saya ada seorang Umi, ya, yang sangat cantik. Baik, mudah-mudahan cantik hati dan cantik semuanya, gitu nggih. Nah, terutama dompetnya juga cantik, ya. Ini hurufnya sama-sama 3 huruf. Nia, Ani. Ini harusnya satu Ina. Nia, Ani, Ina, gitu ya. Kurang, ya. Kalau pas itu ya jadi 3 huruf. Baik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu ilmu, yaitu ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sudah di foundernya itu yaitu Pak Ustadz Nasrullah. Beliau asli orang Makassar tapi domisili Depok, dan beliau sendiri termasuk salah satu penulis buku mega bestseller, ya, buku Magnet Rezeki, yang mungkin Bapak Ibu sudah mendownload channel Telegramnya. Nggih, sampun apa mboten? Sudah atau belum? Download channel audionya itu luar biasa dari 2016 gitu kan. Dan saya juga bergabung 2016. Dengarkan terus, ya. Terus kemudian diaplikasikan. Nah, hari ini kita sharing, kita belajar bersama. Gitu nggih. Kami yang duduk di depan itu bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Dan kami juga bukan sok alim dan sebagainya, gitu nggih. Kita sama-sama sebagai seorang muslim itu tugasnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Kenapa? Seperti tadi surat pertama yang saya sebutkan, Ali Imran ayat 102 kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini semuanya muslim kan? Ada yang selain Islam? Tidak ada. Nah, Islam, agama yang kita anut ini, agama yang paling mendekati kesempurnaan. Inna dina indallani wal Islam, agama yang paling sempurna. Dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi, semua penuh dengan rangkaian doa. Termasuk dalam hal mencari rezeki. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, Ibu, Bapak, rezeki, coba sebutkan satu kata yang ada di benak Bapak Ibu. Apa yang Ibu maksud atau Bapak maksud dengan rezeki? Monggo, Ibu yang pakai kerudung biru. Rezeki, apa yang ada di benak Ibu terlintas itu dengan kata rezeki? Kesehatan. Oke, saya kunci jawabannya. Ibu yang kerudung hijau di tengah, monggo, Bu. Napa? Uang. Oke, cuan uang gitu ya. Baik, sekarang gantian Bapak-bapak. Jangan mau kalah, Pak. Bapak-bapak yang paling gasik ini, yang pakai kemeja kotak-kotak. Nah, panjenengan, nggih. Rezeki itu nopo, Mas? Jangan sama, itu kesehatan, uang. Yang lain? Nopo? Kebahagiaan. Wow, keren ya. Yang pojok sebelah kiri. Nah, yang lagi begini, panjenengan
Depan, Bu. Nah. Rezeki itu nopo, Pak? Jangan sama, yang lain. Rezeki itu kan relatif gitu ya. Pasangan setia, soleh-soleha, keluarga yang harmonis, ya kan? Sakinah mawaddah warahmah. Kemudian harta alias uang gitu ya. Semuanya, kesehatan, kebahagiaan itu rezeki. Tapi pada hakikatnya ada satu rezeki yang paling mahal di dunia ini melebihi yang lain. Nopo? Nopo? Ada lagi selain bernafas. Bagi kita seorang Islam, hidayah. Hidayah itu mengalahkan apapun yang ada di dunia ini. Hidayah itu hal yang paling mahal di dunia ini. Dan itu hak prerogatif Allah. Makanya ibu sama bapak itu bisa hadir di sini. Itu kita itu manusia pilihan. Di saat orang lain di sana ya, hari Sabtu weekend tuh enaknya kemana? Healing, maring pantai, gunung, ya kan? Mari batu Raden. Tapi panjenengan memilih di sini, insya Allah ada ganjarannya. Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga jika kita istiqomah menuntut ilmu. Kita istiqomah dalam tholabul ilmi, insya Allah. Gitu nggih? Baik. Nah, untuk bisa supaya ilmu ini menyerap, gitu ya, kosongkan gelas, gitu ya. Nih, ini ada botol. Ini kan botol penuh apa isi? Isi. Kalau saya kocorin air, luber apa boten? Luber. Sama dengan kita. Kosongkan gelas, kemudian luruskan niat, bersihkan hati sama pikiran. Biar ilmu yang nanti akan panjenengan dapatkan itu bisa meresap ke dalam hati sanubari, pikiran, terus nanti tinggal dipraktekkan alias diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat? Kalau saya tanya sepakat, jenengan jawab setuju. Kalau saya bilang setuju, jenengan jawab sepakat. Oke ya? Saya ulangi. Sepakat? Setuju? Oke ya, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang magnet rezeki. Apa yang ibu kenal dengan magnet? Kalau dulu zaman sekolah, magnet itu kan logam ya, yang sifatnya itu bisa tarik menarik, bisa tolak menolak, tergantung yang benda yang didekatkan, gitu kan ya. Kutub utara sama kutub utara, kutub selatan sama kutub selatan, karena satu jenis dia saling tolak menolak. Kalau kutub utara sama selatan didekatkan, maka dia saling tarik menarik, gitu ya. Nah, begitu juga dengan rezeki. Kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, yakin apa tidak bahwa kita hidup dari mulai kita tadi bangun, kita mendapatkan rezeki berupa udara ya, berupa nafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa datang ke sini, itu kan semuanya karena Allah, kehendak Allah. Itu termasuk rezeki. Nah, sekarang yang namanya magnet rezeki itu apa sih? Apa sih yang namanya magnet rezeki itu? Ada yang tahu magnet rezeki itu apa, Bu? Pak? Yang sudah mendapatkan, dengerin audionya mungkin ya, karena hari ini kita belajar tentang menarik rezeki secara dahsyat dengan cara Allah. Apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki itu adalah, iya, ini dia ya. Apa itu magnet rezeki? Ilmu Allah untuk mempelajari pola rezeki yang datang secara ajaib. Ya. Apa itu magnet rezeki? Ilmu Allah untuk mempelajari pola rezeki yang datang secara ajaib. Apa itu pola rezeki? Cara-caranya, ya, prosedurnya, cara-cara, gimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki secara bertubi-tubi, gimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, melimpah rumah, melimpah ruah, dahsyat, gitu ya, banyak. Bahkan sampai luber. Nah, itu gimana? Ada caranya, gitu ya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena sudah banyak ribuan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah merasakan manfaat atau sukses menjalankan ilmu
MR ini, gitu ya. Jadi ini bukan jere-jere, tapi true story. Nih, kita coba belajar dari beliau-beliau ini, ya. Nah, ini. Beliau kelihatan Bapak, Ibu? Kelihatan, ya? Iya. Saya alhamdulillah karena masih saya dan Bu Ani ini pakai sambung. Kacamata sambung ya. Jadi itu masih bisa kelihatan. Silakan. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad dari Jakarta. Beliau itu sudah mendapatkan keajaiban setelah menjalankan ilmu magnet rezeki. Apa itu? Hutang perusahaannya yang sebesar 5,5 miliar itu langsung lunas. Nih ya. Hutang itu karena belum dapat ilmu namanya hutang ya. Kalau sudah dapat itu amanah, seperti itu ya. Nah, berikutnya Bapak Yuda dari Surabaya. Kelihatan? Warnanya kuning tulisannya. Gak kena backlight enggak ya? Suami istri. Ya, sudah testimoni ini. Beliau itu 15 miliar ya lunas mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Padahal pas waktu kemarin ya 3 tahun 2 tahun yang lalu kan kita mendapatkan ujian dari Allah berupa wabah corona yang hampir semua sektor usaha itu kena, semuanya tak terkecuali, semua kena dampaknya. Bahkan perusahaan itu banyak yang PHK besar-besaran, pabrik banyak yang tutup, termasuk perbankan juga banyak yang tutup sampai saat ini banyak yang tutup. Kenapa? Karena nasabahnya itu mengalami ketidakmudahan dalam hal mengangsur. Seperti itu ya. Bapak Yuda itu dari Surabaya. Nah ini Ibu Siti dari Balikpapan. Setelah saya jalankan salah satu jurusnya 7 hari pada lebaran, suami saya mendapatkan proyek senilai 1, miliar gitu. Mau apa mau? Mau enggak? Mau seperti beliau-beliau ini? Ayo lanjut ini benteng ini ya. Ibu Eri dari Surabaya. Luar biasa. Setelah mengenal magnet rezeki, hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar. Berarti ini Mbak. Di sini ada yang jomblo? Di sini ada yang jomblo? Amalkan ilmu magnet rezeki. Kalau yang jomblo, amalkan. Insya Allah. Kepengin oleh matu sugi, amalkan ilmu magnet rezeki. Gitu ya. Pengen oleh mertua eman, amalkan Bu. Pengen dapat mertua yang sayang sama kita sebagai menantu, amalkan ilmu magnet rezeki. Yusros ngamalan sejen. Pak Awan dari Sukabumi ya, saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal magnet rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh. Wah nih, umroh gratis, haji gratis, tidak ada yang tidak mungkin, gitu ya. Allahu Akbar. Ibu Atik dari Depok, sudah 8 kali saya ikut training luar biasa nih MR dan tidak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya. Omset ratusan juta dan bisa keliling dunia. Jangan, mengini kayak ya. Pak Syafrullah dari Pekanbaru. MR sudah menjadi kurikulum wajib bagi karyawan kami. Semua harus membaca buku MR ini ya. Dan mendengarkan serta mendiskusikan audio MR. Alhamdulillah ini Rote Bakri ya berhasil menjadi nomor 1 entrepreneur award se-Sumatera. Ini dari Bapak Syafrullah Pekanbaru. Ibu Dwi Purul Hayati Surabaya. Saat mengikuti camp, saya bertanya, apakah mungkin saya bisa berangkat haji dalam setahun? Yang sepertinya mustahil. Namun di camp saya dapatkan keyakinan penuh. Alhamdulillah saya berangkat bersama dengan suami saya haji tahun 2019. Sungguh dahsyat ilmu MR. Ini saya alami Bu. Saya sama suami. Ini saya bukan riak ya. True story. Kan katanya kalau apakah Bu Nia sama Bu Ani itu sudah merasakan keajaiban? Ini saya ceritakan ya. Jadi ini true story. Saya 2016 sama suami bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Padahal di dompet cuma punya uang 50.000. Kenapa itu? Ya bisa. Kami dulu daftar itu 2011. Pas Januari, tanggal 10 Januari saya daftar, qadrullah ada rezeki. Abis itu kan kena itu ya, apa namanya? Lama untuk bisa berangkat. Antrian itu 5 tahun, daftar tunggunya 5 tahun. Dulu zaman 2007 itu, 2006 itu masih bisa tahun ini daftar langsung berangkat. Setelah guru-guru pada dapat sertifikasi,
langsung ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai akhirnya saya kebagian 5 tahun. Nunggu dengan sabar 5 tahun dengan dinamika kehidupan gitu ya, naik turun, pasang surut. Alhamdulillah bisa berangkat 2016. Di dompet cuma punya uang 50.000 karena kondisi saya sama suami itu sedang di titik bukan nol lagi, minus. Ngertos minus? Ngertos minus? Kalau di matematik itu ya, garis bilangan kan ada positif, nol, negatif. Lah, saya negatif. Artinya apa? Saya sama suami masih punya amanah, Ibu, alias hutang. Kenapa kok bisa berangkat? Nah itu, saya menjalankan, dengerin audionya Pak Nas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau memang Allah berkehendak. Allah itu akan memudahkan, akan memanggil orang yang mampu, bukan orang yang mau. Atau dibalik, orang yang mau bukan yang mampu, gitu ya, dibalik. Tadi orang ngantuk ya Bu. Saya tak gawe kuyo mandat seperti lah ya, benora gue ya. Kalau ngapak-ngapakan jadi kita mau properti Banyumas. Jadi saya pakai bahasa ngapak. Allah itu memanggil orang yang mau, bukan yang mampu. Kenapa? Di luar sana banyak orang pada berduit, tapi Allah belum memberikan hidayah untuk mereka supaya bisa jadi tamunya. Gitu ya. Nah, bagaimana doanya? Saya doanya nggak pakai bahasa Arab. Ya ada Arab biasa, rutinitas yang ba'da fardu ya. Saya doanya gini, simple. Padahal Senin besoknya itu, ini anggaplah Ahad ya, Ahad. Besok itu Senin. Itu deadline terakhir harus pelunasan. Saya nggak megang sepeser pun. Akhirnya saya begini, suami keluar, saya berdoa, ya Allah yang Maha Pengasih yang penyayang, ampuni dosa ya, saya ampuni dosa. Saya minta dosa, minta maaf, istighfar sama Allah. Saya sebutkan nama saya, bintinya, nama suami, binnya, saya sebutin dosa-dosa kami. Kalau memang engkau menghendaki hambamu ini yang hina-dina ini layak jadi tamumu ya Allah, tolong berikanlah kemudahan untuk kami bisa mendapatkan rezeki yang halal yang berkah, untuk bisa melunasi biaya haji kami sebesar sekian-sekian. Saya sebutkan di bank ini, saya sebutkan di BSM waktu itu, ya sekarang jadi BSI. Saya sebutkan semuanya sudah, saya nangis. Habis itu saya ngecek di grup KBIH. Saya ikut KBIH salah satu ormas di Purwokerto. Di situ Amirul Hajnya, salah satu ustadz ternama di Purwokerto mengumumkan, monggo ibu-ibu bapak-bapak yang belum pelunasan haji, ada kendala dalam hal dana, silahkan bisa silaturahmi ke rumah saya. Gitu ya. Ya Allah, saya tuh ibarat dikucur air segar, gitu ya, dingin. Sudah, saya langsung ngomong ke suami, gini, ya sudah, gini aja. Adek siap-siap di rumah, nanti saya sowan silaturahmi ke Pak Ustadz itu, gitu ya. Sudah, suami ke sana, pulang-pulang begini. Siapkan KTP, besok pagi kita ketemu di BSM jam 9 pagi. Nanti dewek arep ditalangi disit nang Pak Ustadz kiye. Ditalangi disit Bu, pelunasane. Dah, ya Allah yang saya merinding itu Pak. Merinding itu saya. Ya Allah Gusti, apakah ini jawabanmu ya Allah, gitu kan. Sudah, saya langsung berangkat besok paginya. Saya siapkan KTP berkas-berkas, gitu kan. Ketemu sama Pak Ustadz itu beserta sopirnya, sudah langsung begini. Urusannya juga beres, orang ngasih 15 menit rampung. Setelahnya bilang begini, Mas Mbak, alhamdulillah panjenengan wis resmi arep mangkat dadi jamaah haji. Siki fokusnya ibadah, perbanyak ibadah, fisiknya yang sehat. Kita ketemu lagi nanti di sana, gitu ya, di tanah suci. Terus ini karena duitnya nggo gentenan, monggo jenengan nek ana rezeki bisa dikembalikan sesuai kemampuan panjenengan. Dan Pak Ustadz itu baru tahu saya sama suami jamaahnya itu setelah di situ. Dong jamaah kan pirang-pirang banyak. Nah, suami bilang begini, insya Allah Pak Ustadz sekitar 2 pekan lagi dari sekarang, insya Allah kami ada gambaran rezeki. Alhamdulillah sebelum berangkat wis lunas. Jadi nggak punya amanah, ya amanah untuk itu. Nah begitu. Ada aja karena kita yakin hakun yakin, gitu ya, hakul yakin. Kita tuh yakin sama Allah.
Kita yakin, sekarang gini, kita naik kereta, kita naik bis, kita naik pesawat atau naik kendaraan umum lainnya. Kita apal nggak sama sopirnya? Kenal nggak? Tapi kenapa kok kita tenang aja ya? Kan orang kenal karo sopire. Nah, kalau nih maring sopir kendaraan umum aja kita yakin, masa sama Allah yang menciptakan kita nggak yakin, ya kan? Berarti siap belajar ya? Siap ya? Iya. Lanjut. Nah ini yang tadi haji ya. Berikutnya Bunda Rizka dari Palu. Suami ya, beliaunya suami sama anak itu selamat dari tsunami. Tsunami Aceh itu sekitar bulan Desember 2004 kalau nggak salah ya. Posisi saya masih kerja di Bandung waktu itu. Berikutnya lagi yaitu Ibu Nining dari Medan. Suami saya kena kanker hidung gitu ya, stadium 4. Alhamdulillah setelah mengikuti MR dinyatakan oleh dokter bersih dan sembuh tanpa harus dioperasi atau kemo. Nah ini Bu Ika dari Tangerang ya. Berkali-kali saya mengikuti materi MR, tidak paham, di orang mudeng, kurung mudeng ya. Tapi saya tidak menyerah. Alhamdulillah sebulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi, saya dapat hadiah mobil CRV gratis. Mau nggak? Iya. Mau dapat mobil Pajero nggak? Pajero saat ini panas Jabajero. Pajero sing asli ke. Saya naik Pajero panas Jabajero. Nah, kue CRV-nya putih mani ya, cocok ya Bu ya untuk kita. Ustadzah Heti dari Sukabumi ini, saya mengajak anak saya untuk jalankan ilmu MR. Saya kasih tugas untuk membaca buku, lalu presentasi ke saya. Ajaib, anak saya dapatkan nilai sempurna, IP 4, summa cum laude. Saya pun menjadikan ilmu MR sebagai kurikulum wajib di SIT Aistia Sukabumi. Ya, ini putranya ya, luar biasa. Nah ini jadi kurikulum. Memang kalau semua elemen ya, semua sekolah, semua instansi, semua orang menjalankan ilmu MR, insya Allah gak mungkin Indonesia saat ini kondisinya seperti sekarang. Gak mungkin kalau ya dari mulai presiden, pemangku jabatan sampai kita, ibu rumah tangga biasa, anak-anak, para suami, para istri menjalankan ilmu MR, orang mungkin uripe dewek kayak kie. Kayak kie itu kayak gimana? Ya, luar biasa ya Bu. Puluhan sekolah telah menjadikan buku MR sebagai kurikulum di sekolahnya. Artis juga, pejabat juga sama ya. Nih contohnya. Ada Siren Sungkar, ada Sahrul Gunawan. Ya, beliau itu menjadikan buku MR sebagai referensinya ya. Pelawak juga sama. Nah, ini ya, bisa dilihat yang paling kanan. Yang paling kanan itu istrinya mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, kemudian Ipo Santosa, Sandiaga Uno, almarhum B.J. Habibie ya, wakil presiden kita. Luar biasa dan sudah mendapatkan rekor muri. Jadi intinya banyak sekali yang sudah menjalankan ilmu MR ini dan terbukti berhasil. Orang mung jere-jere, true story. Dan termasuk saya sama Bunda Ani juga mengalami. Nanti Bunda Ani bisa sharing keajaibannya apa gitu. Karena terkadang orang tuh suka nggak percaya. Loh, apa gue ilmu MR? Wong yang tekan keprene. Saya sampai sekarang belum merasakan keajaiban. Dan saya belajarnya mungkin kurang serius. Atau mungkin pas lagi ini ngantuk. Ini ngantuk apa mboten ini? Sudah pada sarapan apa belum? Kalau ngantuk cuci muka dulu. Monggo, kamar mandi ada. Biar orang ngantuk maksudnya ya. Oke. Ya, jadi MR ini ilmu Allah yang harus kita syukuri, kita amalkan agar perjalanan rezeki kita itu sesuai dengan koridor ya, sesuai dengan relnya Allah Subhanahu wa taala. MR itu jurusnya banyak sekali, Bu ya. Totalnya itu ada 101. Kecil-kecil ya ini ya. 101 jurus. Nanti akan kita bedah satu persatu dan ini bertahap. Ini kan kajian perdana lagi setelah mungkin lama ya, setelah kemarin mega seminar kita mulai perdana lagi untuk kajian dan insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah ini, mohon doa dan supportnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya supaya kita selalu istiqomah untuk bisa dakwah di MR ini. Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa? Seorang muslim itu harus mempunyai 4 jiwa. Yang pertama yaitu muwahhid. Muwahhid itu mengesahkan Allah.
Kalau kita yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, kudune harusnya kita itu tidak merdukun maring Nyiro Kidul. Kita enggak minta bantuan sama Gunung Kawi, maring Serandil, maring mbah-mbah yang lainnya. Harusnya kan kita tiap hari sholat itu kan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan yang engkau murkai. Gitu, ya kan? Harusnya kalau memang kita yakin Allah yang memberikan rezeki, harusnya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Syirik, ya kan? Padahal syirik itu satu-satunya termasuk satu dosa besar yang urutan pertama itu. Sekarang logikanya begini aja. Ibu kalau dihianati cintanya sama bapaknya, ikhlas nggak? Diduakan sama bapak itu mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Apalagi Allah nyombe ora gelem, gitu ya. Gitu ya. Ini saya bukan bahas poligami loh ya. Nanti beda lagi urusannya ya. Itu. Jadi MR itu ya, MR itu jurusnya banyak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang landasan magnet rezeki dulu yang pertama. Kalau masih ada waktu nanti langsung perisai rezeki. Seperti itu, nggih? Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan untuk bisa mempelajari dan mengamalkan ini ya. Kenapa kok Islam itu bisa menarik rezeki? Seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya Islam itu kan agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna, agama yang punya sifat rahmatan lil alamin, gitu ya. Nah, karena agama yang sempurna ini spesial dan ajaib, makanya ilmunya tuh banyak, termasuk menarik rezeki, gitu ya. Jaminan Allah itu banyak ya, dan kita harus yakin, hakul yakin. Nah, ini apa jaminan Allah? Ada dalam Quran surat At-Tolak. Quran surat At-Tolak itu Quran surat 65 ayat 2 sampai 3, sing terkenal dengan ayat 1000 dinar. Ke ayat penglaris, Bu. Nek mau dagang, punya usaha, ke ayat penglaris untuk membuka rezeki. Qoblak subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat, habis itu baca ini. Jam 7 duha. Tadi saya alhamdulillah itu ya, lihat ibu-ibu tadi datang langsung sholat duha. Di sini ada yang belum sholat duha, eman-eman. Nanti ya, habis ini kalau yang belum bisa sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada pahalanya. Terserah mau yang pilih yang mana. Seperti itu, ya. At-Tolak ayat 2 sampai 3. Kelihatan? At-Tolak ayat 2 sampai 3. Yang ini panjang sekali, yang familiar itu yang bawah gitu ya. Bareng-bareng ya Bu ya. Yang ini yang dikasih underline ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alahu likulli syai'in qadar. Artinya apa? Itu yang dikasih underline. Yang dikasih underline ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya ya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Intinya begini Bu. Kalau orang Sunda bilang, ulah sok mang-mang ka pangeran. Artinya begini, nek bahasa Indonesia nih ya. Dewek we ya, ora usah ragu-ragu. Enggak usah putus asa. Apalagi sampai bunuh diri hanya gara-gara ekonomi, hanya gara-gara enggak punya beras, hanya gara-gara belum bayar anak sekolah. Jan, kudune wong Islam kuwi aja kalah lah karo wong sing non Islam. Saya mau ngomong kafir mau kendarani radikal. Jadi non Islam aja ya. Nah itu. Intinya Bu, Pak, apapun kondisi yang saat ini panjenengan alami, kita alami, tawakal sama Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Curhat baik, ya Allah, sandalku pedot ya Allah. Tolong ya Allah dikasih rezeki untuk bisa ganti sandal.
Ya Allah, tolong berikan rezeki untuk kami bisa beli beras ya Allah. Hamba nggak punya beras. Sampaikan apapun curhatnya sama Allah. Aja mari manusia. Nek manusia kuwi kadang-kadang ya malah diomong, ya ra. Diutangi ora dimong ya. Diutangi ora diomong gitu ya. Itu. Jadi intinya semua itu curhat sama Allah. Apalagi masalah rezeki kecil, sok kamu mau minta berapa gitu kan. Mau amanahnya 1 miliar, 1 triliun kecil bagi Allah. Karena kita punya Allah yang maha besar. Jangan pikirannya itu, aduh ya Allah, aku punya masalah, persoalan yang sangat besar. Jangan. Itu berarti orang yang putus asa. Dan kita tuh tugasnya tuh aja ngeromek baik, romek lu kesal baik. Dikasih sama suami segini kurang, dikasih Pak masa semene sih gini, ya kurang lah, jangan sih kayak apa larang kok. Dikasih 1 juta kurang, nggak dikasih apa mani cepatur gitu ya. Jadi istri itu harus kok, jangan sebaliknya, harus merasa cukup dengan apapun yang suami berikan. Jangan kebanyakan permintaan, kecuali kalau kita bisa menghasilkan uang sendiri. Gitu. Kalau dalam Islam katanya uang suami, uang istri, uang istri, uang suami, istri. Ya. Ya, maaf ya bapak-bapak ya, jangan protes ya. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Katanya begitu, gitu ya. Yakin nggak dengan surat ini? Ini jaminan Allah loh. Jaminan Allah itu surat 65 ayat 2 sampai 3. Ayat 1000 dinar. Penglaris ya, sing duwe usaha ya, buka usaha apa aja, baca ini tiap saat kalau perlu. Ora usah nunggu bar salat. Sambil di lampu merah, perempat lampu merah kalau istighfar kalau baca kiye, istighfar kalau baca kiye. Nih, Bunda Ani aja pakai tasbih digital ini. Nih. Kalau saya ini pakai jari ya, daripada ngelamun sing ora-ora, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bapak itu, kalau di Bali ya, astagfirullahaladzim, ngelihat lawan jenis yang bukan mahramnya ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya, seperti itu ya. Oke lanjut, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin nggak? Yakin? Kayaknya kurang. Nih, ya, MR itu berbicara tentang keajaiban ya. Setiap manusia itu akan selalu diuji, Bu. Orang mau panjenengan tok, saya diuji, Bunda Ani diuji, Bunda Farida diuji, Pak Oki diuji, Pak Heri semuanya diuji. Kenapa? Karena kita masih hidup. Gampangannya kayak gitu. Kita zaman dulu waktu sekolah ya, kelas 6 SD, untuk bisa naik ke jenjang SMP, kan pasti menjalani ujian, Boh. Ada enggak bapaknya, ibunya yang ngantar anaknya ke Pak Guru, ke Bu Guru? Pak Guru, Bu Guru, saya minta tolong anak saya jangan mengikuti ujian lah. Ngerti-ngerti lulus baik. Ana ora kayak gue. Angka. Karena memang itu udah aturannya, udah SOP-nya seperti itu. Kalau ingin lulus, ya harus mengikuti ujian. Walaupun anak presiden sekalipun, ya kudu main ujian. Sama dengan kita. Kalau kita ingin diangkat derajatnya sama Allah, ya harus mengikuti ujian, menjalani ujian dari Allah. Ujian yang Allah berikan itu ada 2. Ujian berupa kenikmatan, ujian berupa kesulitan. Sing jenenge manusia itu paling senang diujinya berupa kenikmatan. Punya pasangan setia, ganteng, akeh duwite, sayang. Istrinya juga solehah, gitu ya. Anaknya soleh-soleha, rumah mewah. Kemudian kendaraannya 10 pintu. 10 pintu mobil apa gue? Itu 2 pintu kan? Nah gitu ya. Itu. Padahal kalau manusia mau diuji berupa ketidakmudahan alias kesulitan ya, itu ganjarannya gue nek sabar, luar biasa. Pahalanya lo akeh dibanding yang dikasih ujian berupa kenikmatan. Itu. Contohnya simple, kalau kita sakit, ya kan? Nah, saya dikasih batuk sedikit aja, badan aduh nggak enak nih, greges mana greges, dewek ngeromet, jan, terus ngerti acara buka greges segala, itu udah ngeluh nih, wah sama Allah udah dikasih parah aja sekalian. Tapi kalau kita, ya Allah, tolonglah sehat, saya mengisi acara nih, alhamdulillah sehat.
Apa mending netes minum banyu itu ya. Gitu. Seperti itu, Bu. Jadi semuanya tuh tergantung kita. Gitu, ya. Karena salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu dengan diberikan ujian. Ada nggak hamba Allah yang nggak dikasih ujian? Ada nggak? Nggak ada, semuanya dikasih ujian. Tetangga kita non Islam, sugih banget, usahane maju, bojone yang setia, umahnya magrung-magrung. Padahal non Islam, alias bukan agamanya Islam. Dulu waktu kita mungkin masih kecil ya, atau kita belum ada ilmunya, seneng temen ya, kayak deneng orang tahu sholat, orang tahu ngaji, orang tahu sedekah, deneng kok sugih bae ya. Nyong perasaan wis sholat kayak kiye, wis mengurangi gibah, deneng si uripe kayak kiye. Pernah nggak berpikiran kayak gitu? Sering, ya sering. Sok lah, kita nggak usah munah ya. Nah itu, makanya hilangkan. Sudah tahu ilmu MR, stop. Pikiran-pikiran yang tidak positif itu dihilangkan, gitu ya. Kita positif thinking aja, husnudon. Karena ada Allah yang akan memberikan dan akan memberikan solusi dari semua persoalan-persoalan kita, dan Allah akan memberikan jawaban. Ada penyakit, ada obatnya. Ada persoalan, ada jawabannya, gitu ya. Ada lagi jaminan Allah selain tadi, ya. Selain surat At-Tolak itu ada surat An-Nur, itu surat ke-24 ayat 55. Ya kan? Nah, itu yang pakai underline ya. Bisa kelihatan itu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Gitu ya. Bahwa dia itu sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Ya kan? Kita ini umatnya Rasulullah, umat yang terakhir di muka bumi ini, insyaallah ya. Nah, umat-umat terdahulu juga sama dikasih ujian. Nah, umatnya Rasulullah itu paling komplit. Kenapa saya bilang paling komplit? Yang menyukai sesama jenis anak. Kaumnya Nabi Lut ada di kaum kita, ya, ada di kaum Nabi Muhammad. Yang membunuh anak-anak zamannya Nabi Musa, ya anak-anak kene. Komplit. Kaumnya Nabi Muhammad itu paling komplit. Karena ini salah satu ciri-ciri bukti akhir zaman katanya, seperti itu ya, wallahu alam. Jadi Allah itu telah menjanjikan kepada orang yang beriman sama beramal soleh bahwa dia itu sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kan memang manusia itu sudah jadi khalifah, ya kan? Kita ini sudah menjadi khalifah, kita ini dudukannya tertinggi gitu ya. Dibanding makhluk Allah yang lain ya berupa binatang, tanaman seperti itu ya. Kita itu paling tinggi derajatnya juga ya. Ada lagi jaminan Allah dalam Quran surat Al-Anbiya, Quran surat 21 ayat 105. Jadi jaminan Allah itu banyak tadi At-Tolak, kemudian ya berikutnya lagi yaitu Al-Anbiya ayat 105. Nah ini walaqad katabna fi fazaburi min ba'di zikri anal ardo yarisuna ibadiyah sholihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr ya, zikr lauh mahfuz maksudnya ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki kepada yang dikehendaki. Tapi juga Allah itu akan memberikan rezeki juga kepada semua makhluk yang memang nyuwun sewu non Islam gitu ya. Karena dalam Quran surat Hud ayat 6 itu Allah itu menjamin semua rezeki kepada semua makhluknya, termasuk binatang melata ya, termasuk binatang yang ada di bawah tanah maupun di langit. Semuanya itu dapat rezekinya, adil gitu ya. Gak cuma Islam tok, gak cuma agama Islam saja yang dikasih rezeki. Nah, kita sebagai khalifah bumi ini, sebagai pemilik dan sebagai pewaris bumi gitu ya, kan logikanya ya tidak mungkin digusur lah ya, tidak mungkin diusir, tidak mungkin ngontrak, apalagi bayar sewa. Bayar sewa ada, ngontrak, yang ngontrak kan maring sing duwe umah ya. Iya, mari Gusti Allah sepele aja.
Oksigen yang kita hirup, O2 yang kita hirup, dewek bayar apa ora aman Gusti Allah? Gratis. Kalau kita bayar orang sanggup, bangkrut dewek ya. Kenapa? Loh, dari kita hidup, dari kita mulai lahir, oksigennya sekarang gini aja, orang-orang yang punya asma, satu tabung itu yang kecil harganya berapa coba isi ulang. Nah sekarang kita suruh bayar sampai sekarang. Aduh, melane sih paling sugih Gusti Allah. Gitu ya. Jadi kita tuh gratis. Hidup di dunia ini gratis. Asal mau bertakwa, asal nurut baik sama Allah. Seperti itu, gitu ya. Karena apa? Allah yang memiliki semuanya, ya. Mau langit bumi, termasuk negarane dhewe. Sing duwe negarane dhewe kuwi kudu presiden, Bu. Tenang bae ya, esuk 17 Agustus. Jare arep nang IKN. Mau di IKN kayak mau di Jakarta, enggak masalah gitu ya. Gitu ya. Jadi kita tuh harus yakin. Kalau Allah sudah menjamin, yuk bismillah ya. Kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang namanya rezeki itu kan diberikan kepada semua orang. Nah, persoalannya ya, kan ada orang yang setelah mendengar itu kan jadi termotivasi nih, jadi semangat kan, jadi yakin, jadi bahagia bahwa Allah sudah menjamin nih rezekinya ya. Tapi kok ada saja orang yang nggak yakin, orang yakin sama ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Nah, kita mau milih yang mana kan terserah panjenengan. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan, ya kan? Apakah kita mau yakin apa tidak? Monggo, mau yang mana, gitu ya. Jika kita menganggap ayat yang tadi itu biasa, ya otomatis hidup kita biasa. Kalau kita memutuskan menjadi orang yang percaya, yang yakin sama Allah, nanti kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Nah, ini ya. Oke. Jadi intinya yakin. Nah, sekarang ini. Ilmu MR ini ilmu tentang keajaiban. Apakah ada keajaiban itu? Apa itu keajaiban? Ya. Keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan kan? Yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang dalam kehidupan kita tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan secara logika manusia gitu ya. Nek hitungan matematik ya. Nah, kalau kita percaya kepada keajaiban, maka kita insya Allah akan mendapatkan keajaiban. Tapi kalau kita tidak percaya, ya kita tidak akan mendapatkan keajaiban gitu. Jadi kalau ada orang yang sampai sekarang, saya perasaan udah ikut channelnya Pak Nas lama, tapi kok aku tekan seprene urung oleh keajaiban. Coba muhasabah dulu, muhasabah, koreksi dulu diri sendiri. Apakah panjenengan sudah benar-benar hatinya, jiwa dan pikirannya, niatnya itu sudah tulus, sudah benar-benar berusaha untuk benar-benar tolabul ini mempraktekkan gitu kan, seperti itu ya. Kenapa? Karena ada dua pola hidup. Yang pertama yaitu menganggap bahwa tidak ada keajaiban. Yang berikutnya yang kedua itu menganggap seluruh kehidupan itu keajaiban. Ini yang ngomong tuh Albert Einstein loh, orang Yahudi loh. Albert Einstein itu kan orang Yahudi, bukan orang Islam. Tapi dia sendiri menganggap bahwa kehidupan ini ajaib. Albert Einstein itu penemu nopo? Penemu nopo? Penemu nopo? Ya, nek penemu mendoan sinten, Bu? Yang menemukan mendoan siapa? Saya penasaran itu. Itu yang menyebabkan bahasanya jadi ngapak ya. Nah, untuk apa sih kisah keajaiban itu diceritakan di dalam Al-Qur'an? Nah, contoh, nih ya, ada Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Daud bisa membengkokkan besi. Nabi Ibrahim tahan dari api. Nabi Isa menghidupkan tanah liat menjadi burung. Ada kisah-kisahnya semuanya ya. Nabi Muhammad, nabinya kita, mengucurkan air susu dari jari jemarinya, kemudian membelah bulan. Ya, nah kita sebagai seorang muslim itu kan wajib percaya dengan hal-hal seperti ini ya. Walaupun mungkin ada yang bilang wah itu tahayul bilangnya gitu, ada yang bilang tahayul dan sebagainya. Nabi, Rasul punya keajaiban. Ya, nah kisah keajaiban itu diceritakan di dalam Al-Quran itu untuk
Praktekan. Kalau Pak Nas itu ya, kalau saya kurang dipraktekan kayak gitu ya Bu ya. Kisah ajaib dalam Al-Quran itu untuk dipraktekan gitu ya. Kalau dipraktekan gitu ya. Nah, kenapa kita harus mempraktekan? Ya, jere pengen oli ajaib, uripe pengen ajaib. Itu kudu dipraktekna, aja mung teori tok gitu ya. Seperti itu ya. Ibarat buku resep masakan, bikin rendang, bahan-bahannya ini, cara ngolahnya ini, mung diwaca tok, ora dipraktekna. Ya mung diteleng-teleng itu ya orang matang-matang ya Bu. Katanya pengen makan rendang, cuma beli buku resep tapi nggak dipraktekkan. Sayang seperti ini. Nah, ini nopo? Iya. MR ini sumbernya ini. Al-Quran ini sumber dari segala sumber hukum. Oke, aja mung diwaca tok, tapi dipraktekkan. Kiye karo kiye sering di HP sama Al-Quran banyakan mana? Al-Quran ya, makanya jadi setan gepengnya kiye. Naudzubillahi min dzalik ya. Istighfar gitu ya, seperti itu. Nah, kisah-kisah yang tadi yang akan berikutnya diceritakan itu kan merupakan kisah-kisah tentang ajaib. Mungkin Ibu sudah pernah mendengar, kenal sama Siti Maryam enggak? Kenal tidak? Tidak kenal? Tahu? Tahu? Kenal? Dewe nomor HP-ne. Siti Maryam itu kan ibunda dari Nabi Isa. Nah, beliau itu kan punya putra Nabi Isa ya, tapi tidak melalui pernikahan kan? Itu kan merupakan kisah yang ajaib, ya kan? Itu satu aja udah ajaib. Nah, ini kisah yang lain itu tertuang dalam Ali Imran ayat 37. Nah, ini. Coba Ibu, Bapak amati yang di kotak merah. Jadi intinya begini, Bu. Nabi Zakaria kan bapaknya. Setiap masuk ke mihrab, ke kamarnya Maryam, Nabi Zakaria kaget. Dene wis ana panganan nang kene, wis ana mendoan, wis ana kopi, wis ana teh, misal gitu ya. Lah kan otomatis bapaknya penasaran. Loh Maryam, dene iki wis ana panganan. Loh, kowe pesen GoFood apa? Ayo kowe ya. Bisa pesen GoFood apa? Ya Maryam jawab, ini dari Allah semuanya. Jadi enggak jawab dari GoFood boten. Lah untuk beda zaman. Kalau sekarang ibu-ibu ditanya, bapak-bapak nanya, Bu, dene iki ana rendang, ana tahu bakso, ana macam-macam. Ki kan di ya aku GoFood lah. Nyong kesel siki masak, ya kan Bu? Emak-emak sekarang tuh enak. Asal punya uang, ada HP kuota, tinggal pencet datang. Nah, zaman dulu kisah ajaib ini ada, yaitu Maryam sendiri. Beliau tidak bekerja, beliau tidak menikah tapi punya putra Nabi Isa, karena Allah yang memang menghendaki. Tidak bekerja tapi tiba-tiba di kamarnya ini ada makanan. Percaya apa tidak Bu? Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Percaya, benar, yakin, pengen seperti beliau. Ada caranya. Nih ya, ini jawabannya tadi ya. Jadi intinya Nabi Zakaria itu belajar dari Maryam, gitu ya. Nah, ayat berikutnya ini ya, di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Saya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Itu waktu pas beliau pengen punya putra, ya kan? Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya, ya, kamar lah gitu ya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat, gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Ya, sedangkan aku tuh udah tua. Maaf, istriku tuh seorang yang mandul, gitu ya. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki. Kun fayakun, orang urusan kowe wis tua, istrimu mandul divonis sama dokter misal, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah.
Semua tuh kun fayakun. Kalau Mang Allah berkehendak itu terjadi. Kalau Mang Allah tidak ridho, ya nggak akan terjadi. Seperti itu, Bu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu kisah-kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran itu untuk dipraktekkan. Seperti itu ya. Ada juga yaitu dalam Quran surat An-Naml ayat 38 sampai 40 ya. Ini. Nah, ini Sulaiman itu satu-satunya nabi yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Nah, beliau itu bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam sekejap mata langsung. Jadi orang simsalabim. Ini ajaib ini. Gitu. Di kita ada nggak manusia seperti itu? Ya, ada nggak? Nggak ada. Kecuali kalau pakai pesawat, ya. Nah itu. Jadi dia tuh minta bantuan jin, tapi jinnya tunduk sama Sulaiman. Ini ya. Sebelum mataku berkedip itu, sebelum berkedip dia udah ada singgasananya, udah pindah. Padahal mungkin itu jaraknya berkilo-kilo seperti itu ya. Ini kisah ajaibnya dari Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Rasul juga punya keajaiban. Ulama juga punya keajaiban. Namanya karomah. Nah, ini. Ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Apa bedanya? Kalau mukjizat itu keajaiban yang diberikan kepada Nabi, kepada Rasul pilihan Allah. Kalau karomah itu ulama, alim ulama, ya, wali, kiai, atau yang mungkin benar-benar yang ulama yang luar biasa, yang benar-benar ulama pilihan, itu diberikan karomah. Nah, kita manusia kan manusia biasa ya, diberikannya namanya apa? Maunah. Maunah itu namanya, ya. Jadi bukan mukjizat, bukan karomah, tapi maunah. Nah, kita sebagai manusia biasa itu juga bisa mendapatkan keajaiban, yaitu maunah. Tapi caranya gimana? Ya caranya dengan bisa mendapatkan keajaiban itu caranya yaitu dengan usaha, ya. Bisa jadi ajaib. Caranya ini. Masuk ke jurus berikutnya. Untuk bisa mendapatkan rezeki itu caranya bagaimana? Caranya apa tadi? Iya, oke ya. Apa sih perisai rezeki? Ya. Untuk mendapatkan rezeki itu apa? Buka perisainya, gitu kan? Buka perisainya. Yang namanya perisai itu penghalang. Ya, penghalang itu ibarat tameng. Karena sifat rezeki Allah itu seperti air bah kan? Air bah, hujan deras. Semua tanah, bumi itu kan kena air, gitu kan? Nah, ada orang-orang yang dia tuh pakai jas hujan, pakai payung, pakai apapun untuk bisa melindungi tubuhnya dari air hujan. Nah, itu berarti orang-orang itu orang-orang yang nggak mau mendapatkan rezeki dari Allah. Seperti itu ya. Makanya kenapa persoalannya tidak selesai. Persoalan manusia kan macam-macam ya. Ada yang amanahnya belum lunas, ada yang maaf mertua, menantu, orang tua, kakak adik bertengkar terus, ada yang punya penyakit tidak sembuh-sembuh, gitu kan? Ada punya persoalan di kantor, di tempat usaha, punya karyawan yang tidak amanah, tidak jujur maksudnya ya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menjadi orang yang benar-benar bertakwa? Karena kalau ingin kita mendapatkan rezeki harus buka perisainya. Kalau orang yang memasang rezeki, otomatis orang itu nggak dapat air. Seperti itu ya, kalau di simbolnya seperti itu. Nah, ini dia ya. Bertakwa kepada Allah. Ini jawabannya itu, Bu. Jawabannya itu ada di Quran surat Nuh, Quran surat 71 ayat 10 sampai 14. Caranya ini, ya. Yang pertama, ayat pertama, coba perhatikan yang ada di merah-merah ini ya. Maka aku akan katakan kepada mereka ya, aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Istighfar setiap saat.
Istighfar itu bisa astagfirullah saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah mau pilih yang mana. Dalam riwayatnya Rasulullah itu sekali duduk minimal 100 kali, ada yang bilang 70 kali. Itu orang yang dijamin surga. Lah dewek sholat bendina be belum tentu diterima. Aduh Jan, sedekah yang kita lakukan, kemudian puasa yang kita lakukan itu belum tentu diterima sama Allah loh Bu. Jadi makanya kita harus selalu istighfar. Istighfar itu dibutuhkan biar jiwa kita tenang, ora kemerungsung, enggak gegana, gelisah, galau merana, atau galau, gelisah, galau merana, gitu ya, gitu. Jadi kita terus istighfar terus. Mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan dari kita lahir sampai sekarang, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dia yang dilakukan disengaja maupun tidak. Itu harus selalu istighfar sama Allah, gitu ya. Nah, ayat berikutnya apa? Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta. Langsung Allah tuh nulisnya harta. Harta kan duit, rumah, mobil, ya kan? Logam mulia dia, simpanan, gitu ya. Nah, dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun, gitu ya. Mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu artinya apa? Anak-anak itu bukan anak yang rahim, ya, yang lahir dari rahim sendiri, bisa anak asuh, ya, bisa anak didik bagi yang guru, murid, gitu kan, punya murid, bisa anak perusahaan, cabang-cabang usaha. Mungkin ibu punya usaha laundry, cabangnya di mana-mana. Nah, seperti itu. Gitu. Gitu nggih. Nah, ayat berikutnya apa? Mengapa kamu tidak percaya? Sure percaya. Ayat berikutnya, ya. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Sing jenenge manusia gue ana sing percaya, ana sing ora. Lah, kita mau pilih yang mana kan terserah panjenengan, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana supaya kita mendapatkan air hujan itu atau rezeki? Dengan cara menghilangkan dosa. Dosa dihilangkan dengan cara apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu, ya. Ini yang tadi masuk ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kalau orang Islam itu ya Bu ya, kalau orang Islam itu mendapatkan rezeki itu sebenarnya cuma cukup duduk diam rezeki datang, gitu ya. Duduk diam istighfar rezeki datang. Itu orang Islam. Kepengen seperti itu ya. Bukan pakai lilin. Lilin ditiup berarti anak sing muter, paham maksud saya? Bukan begitu. Duduk diam rezeki datang itu benar-benar zikir ya, dengan cara syar'i. Nah, kalau orang yang selain Islam kerja keras untuk mendapat rezeki itu dengan cara kerja keras, atau bahasa aslinya itu workaholic, gitu ya. Nah, ini jadi faktornya itu kuncinya cuma satu, berhati-hati dalam dosa. Kalau ada ibu-ibu yang berusaha gibah, kita hindari, ya. Kenapa? Perempuan itu nih penyakitnya tuh ada di lidah ini, lisan. Karena apa? Kuota bicara kita kan banyak ya Bu. Kita itu sekitar 16.000 sampai 20.000 kata per hari. Beda dengan bapak-bapak, beda dengan laki-laki kaum Adam. Ya, sekitar 8.000. Aduh banget perbandingannya, jauh sekali. Nah, oleh karena itu bapak-bapak itu suka mengasih label ibu-ibu tuh cerewet. Perempuan tuh cerewet. Karena apa? Secara anatomi tubuh aja sudah berbeda. Secara fisik berbeda, karakter berbeda. Nah, Allah menciptakan kita kan berbeda secara ekstrim. Ibarat mur dan baut. Mur dan baut, kalau cuma murnya saja, nggak ada bautnya, nggak bisa dipasang. Ada bautnya, nggak ada bautnya, nggak ada mur juga nggak bisa. Suami istri juga sama, gitu ya. Saling mengisi, saling melengkapi. Apalagi mencari rezeki harus sama-sama kerjasama, seperti itu, nggih. Nah, kebahagiaan, Bu, Pak, rezeki suami itu ada pada kebahagiaan istri.
Rezeki suami ada pada kebahagiaan istri. Ini saya ulangi lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau istrinya bahagia, Pak, istrinya bahagia nih, Pak, rezekinya jangan lancar, temenan, ono Jadi jangan pernah menyakiti hati ibu-ibu nih. Aja nanti kan menyakiti hati ibu-ibu, mak-mak nih. Itu. Jadi kebahagiaan suami itu ada pada rezeki suami ada pada kebahagiaan istri. Rezeki istri ada pada ridho suami. Gitu. Karena apa? Seorang laki-laki itu dinilai itu karena tanggung jawabnya. Laki-laki itu dinilai tanggung jawabnya. Kalau istri dinilai dari pengabdiannya. Nah, kayak gitu. Jadi monggo jangan mau pilih yang mana. Seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu hikmah dari ilmu perisai rezeki. Hikmahnya apa? Semua persoalan hidup itu kita harus sadar, kita harus bermuhasabah, kita harus koreksi diri sendiri. Semua persoalan itu pada hakikatnya itu kita sendiri yang membuat. Ya, Mbok. Nek bahasa Jawane napa? Mumet digawe dewek. Ya ora? Iya. Mumet digawe dewek. Kita punya amanah. Loh, emang Allah nyuruh kita utang? Lha sing tanda tangan nang bank Toyib sapa jajal. Mbok panjenengan, Gusti Allah ora ngongkon ya. Nah itu. Yang kedua, kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Kemudian kita tuh harus ini. Jangan suka begini nih. Kalau begini kan berarti yang satu ke sana nih. Ini kan 4 berarti ke sini ya. Kesadaran akan dosa itu awal mula keajaiban. Sibuk melihat dosa sendiri dan tidak melihat dosa orang lain. Karena kita ingin keajaiban itu terjadi pada diri kita. Iya. Artinya apa, Bu? Kita itu jangan punya sifat tajasus. Tajasus itu suka mencari-cari aib orang lain. Tapi aib di diri sendiri kue orang dideleng, enggak dilihat. Saya sibuk mencari aibnya Bu Ani. Bu Ani sibuk mencari aibnya Bu Farida. Saya sibuk mencari aibnya Bu Farida. Loh, aku dewek orang koreksi aibnya saya. Kayak gitu. Nah, belum dalik ya, Bu. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu bertobat. Tobat nasuha. Tobat nasuha, bukan tobat sambel. Tobat sambel kue siki kepedesan. Tapi karena enak, karena karo jengkol karo petek ngesuk mak emani. Udah tahu itu dosa, tapi tetap dilakukan. Wong sing jenenge maksiat enak sih, jadi tetap dilakukan. Padahal itu yang akhirnya menghilangkan rezeki yang tadinya kita mau peroleh jadi enggak jadi. Seperti itu ya. Jadi bertobat ya, tobat stop dari dosa-dosa seperti itu ya. Kemudian kita harus menjadi orang yang preventif. Berhati-hati, harus selalu sadar diri, harus selalu introspeksi untuk bisa muhasabah terus, apalagi kita kan nggak tahu ya ke depan. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita nggak tahu nih, pulang dari sini apakah kita masih dikasih umur lagi, kan kita nggak tahu, ya kan? Dewek siki sehat, balikan kene orang ngerti. Hati-hati itu. Kenapa? Setiap hari ini 70.000 malaikat itu selalu mengelilingi kita, ngawasi. Oke, Bu Ani lagi ngapa, Bu Farida lagi ngapa, Bu Nia lagi ngapa, Mbak Supri lagi ngapa, dideleng kayak gitu ya. Apa ini? Alhamdulillah nih lagi kajian, dan amal baik timbang. Ternyata lagi gibah karo ibu-ibu ngarap, ibu-ibu komplek. Aduh, jan ora sida. Wis ya, nambah dosane. Kayak gitu. Seperti itu nggih, Bu. Nah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan sebelum nanti dilanjut tanya jawab oleh Bunda Ani itu bahwa kita sebagai seorang muslim harus benar-benar memilah dan memilih mana kegiatan-kegiatan yang bersifat manfaat, mana kegiatan-kegiatan yang bersifat mudorot. Ibu-ibu nggih, bapak-bapak, kalau kegiatan ini mendapatkan atau mendekati kita kepada Allah, lakukan. Kalau kegiatan ini ternyata membawa mudorot, jangan dilakukan. Begitu, gitu ya. Usia kita sudah tidak lama lagi. Ingat, patokannya kan Rasulullah. Rasulullah itu meninggal usia 63. Ya, umat Rasulullah itu katanya nggak sampai 1500 Masehi. Lah siki wis pira? 1500 Hijriah. 1500 Hijriah. Sekarang itu 1446 Hijriah. Loh, berarti kalau secara teori itu sekitar 54
lagi kurang lebih teorinya. Kan itu hanya hitung-hitungan manusia ya. Tapi kan kita nggak tahu kiamat itu kapan terjadi. Yang pasti itu yaitu kematian. Makanya kita harus selalu bermuhasabah, kita harus selalu belajar untuk menuntut ilmu terus gitu ya. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kita itu harus selalu belajar karena ilmu itu sifatnya open minded. Setiap kali digali nggak akan pernah habis. Ibarat sumur itu diambil airnya muncul lagi, diambil airnya muncul lagi, gitu ya. Itu sifatnya ilmu itu seperti itu. Dan ilmu itu harus dipraktekkan, gitu ya. Kenapa? Ilmu tanpa amal itu bagai pohon tanpa buah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya. Jangan lupa selalu dipraktekkan gitu ya. Kalau ada tanya jawab, siapkan nanti pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu bapak-bapak yang mau disampaikan. Mudah-mudahan nanti kami bisa Bunda Hani bisa menjawab. Kalau tidak, PR. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Saya sudah menyimak dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua juga sudah menyimak. Insya Allah yang disampaikan oleh Bunda Nia tergambar jelas, gamblang, penuh dengan luapan emosi untuk menjadi ajaib. Jadi saya hanya sedikit menambahkan apa itu magnet rezeki. Duduk diam, rezeki datang. Tapi apakah kita hanya duduk diam, kemudian tiba-tiba ada rezeki yang datang? Tentu tidak, ya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan duduk diam, rezeki datang, kita duduk, tapi diam-diam kita berzikir. Kita duduk, tapi diam-diam kita bersedekah. Kita duduk, tapi diam-diam kita mendoakan orang lain. Artinya diamnya kita, diamnya orang magnet rezeki bukan berarti diam ngantuk, diam yang tidak positif, tetapi diam yang penuh energi magnet untuk menarik rezeki. Jadi apa yang dimaksud dengan duduk diam? Diamnya kita adalah beramal soleh. Tidak perlu orang lain tahu, tidak apa-apa. Allah Maha tahu. Tidak perlu suami kita tahu, tidak apa-apa. Allah Maha tahu. Jadi pemahaman yang pertama kali disampaikan dalam ilmu magnet rezeki, kenapa selalu diulang, berulang, dan terus diulang, supaya kita semakin yakin bahwa kita itu pewaris, bukan perintis. Umat Islam dari kisah lampau, ternyata 7 abad umat Islam itu menguasai dunia. Artinya kita itu termasuk dari keturunan makhluk surga, karena semua yang ada di sini pasti bapaknya satu ya, Nabi Adam, dan beliau dulu penghuni surga, betul? Nah, tetapi apa yang membedakan kita? Ada yang ajaib, ada yang belum ajaib. Semua itu karena keyakinan kita, sehingga kita tidak memenuhi, tidak manut pada aturan Allah, tidak manut pada aturan Rasulullah, ya. Sehingga
kita tanpa disadari sering melakukan sebuah pelanggaran, sebuah dosa yang terkadang kita menikmati itu sebagai sebuah kebanggaan. Landasan ilmu magnet rezeki itu harus benar-benar kita yakini, karena jaminan Allah itu pasti. Tadi Bunda Nia menyebutkan di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya rezeki yang datang itu dari arah yang tidak disangka-sangka manakala kita bertakwa atau kita bekerja. Ayatnya tidak menyebutkan barang siapa yang bekerja maka akan aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan begitu nih, Bu? Ya. Artinya di situ kita ternyata diperintahkan tidak untuk bekerja. Tetapi apa mungkin kita tidak bekerja? Karena kita bukan makhluk ajaib seperti yang disebutkan tadi oleh Bunda Nia. Siti Maryam duduk diam di mihrabnya, tiba-tiba ada nasi, ada lauk dan sebagainya. Kita mungkin nggak, Bu? Kita ke dapur cuma naruh beras, tahu-tahu jadi nasi udah plus lauknya. Sepertinya tidak, nggih. Artinya kita kadang di situ masih keyakinan tidak 100%, karena logika kita tetap berpengaruh dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dong, Bu Nia, kalau kita itu bisa ajaib seperti Siti Maryam? Ternyata jawabannya itu adalah keyakinan kita dan kita mempraktekkan. Betul, fisik kita ambil beras, kita mencuci berasnya, kita masang magicom. Fisik kita seperti itu, fisik kita bekerja, tetapi hati dan pikiran kita semata-mata beribadah karena Allah. Jadi kita mengambil beras, kita mencuci berasnya, kita masak, itu niatnya ibadah. Aku ibu rumah tangga, aku ingin memuliakan suamiku, aku ingin memuliakan anak-anakku, aku ingin membahagiakan keluargaku. Nah, disitulah ibadahnya. Jadi dengan kita niatnya sama-sama mencuci beras, masak beras, niatnya berbeda, yang didapat akan berbeda. Sama halnya seperti kita makan. Kita lapar, kita makan. Langsung hap kita makan. Kita kenyang, tetapi hanya sekedar kenyang. Berbeda dengan kita melibatkan Allah di dalamnya, wa matakilah itu tadi. Kita berdoa dulu sebelum makan, makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk, dan itu sebagainya sudah Allah tuntunkan. Jadi Bapak Ibu, kalau di awal mungkin tadi keyakinan Bapak Ibu belum 100%, itu akan berpengaruh pada hasil keajaiban kita. Jadi kalaupun Bapak Ibu melakukan sebuah aktivitas, itu bukan bekerja tapi niatkanlah sebagai ibadah. Jadi nanti kita akan masuk dalam kategori wa may yattaqillaha yaj'alahu itu tadi ya, bertakwa kepada Allah. Kemudian apa sih yang dimaksud dipraktekkan? Sampai sini paham atau belum paham tentang yang dimaksud dengan dipraktekkan? Apakah kita harus mempraktekkan seperti Nabi Musa melempar tongkatnya kemudian ajaib? Apakah kita harus masuk ke perut ikan paus seperti Nabi Yunus? Tidak ya. Kita tidak perlu mempraktekkan seperti itu, tetapi kisah itu diceritakan untuk dipraktekkan. Berarti dipraktekkan seperti apa? Kita pikirkan ayatnya. Pada saat Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Yunus, beliau berdoa, la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, artinya saat kita punya persoalan yang mirip Nabi Yunus di dalam perut ikan, kita boleh mempraktekkan ayatnya Nabi Yunus, zikirnya Nabi Yunus. Atau mungkin pada saat kisahnya pemuda yang masuk gua keajaiban, mungkin dalam ilmu magnet tersegi ada ya jurus masuk gua keajaiban. Lah, itu apakah kita juga harus terjebak dulu di dalam sebuah gua baru kemudian kita praktek mendorong-dorong batu gua gitu? Itu tidak. Jadi kita hanya mempraktekkan doa apa yang dibaca oleh pemuda Ashabul Kahfi itu tadi di ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah aku rahmat agar aku bisa menemukan jalan atas persoalan ini pada jalan yang lurus yang Engkau tunjukkan. Jadi artinya apa? Artinya kita mempraktekkan itu bukan berarti seperti Nabi, tetapi kita mengikuti apa yang beliau lakukan waktu itu, zikir apa, doa apa, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin yang dimaksud dengan duduk diam, rezeki datang. Karena Al-Quran itu Allah siapkan itu bukan untuk sebagai pajangan saja, tetapi di situ adalah pedoman hidup kita. Jadi kalau kita ingin ajaib, kuncinya apa? 1, dipraktekkan. 2, yakin 100%. Yang ketiga, jangan pernah berbuat hal yang tidak sesuai aturan Allah, aturan Rasulullah. Sampai di sini Bapak Ibu sudah semakin paham tentang keyakinan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipraktekkan? Coba, saya sekarang saya mau tes. Saya mau tes ya. Saya punya uang 50.000. Saat saya katakan, saya yakin gitu loh. Uang 50.000 ini dapat ditukar dengan uang 5.000. Kalau saya janji, ini uang 50.000 bisa ditukar dengan uang 5.000. Bapak Ibu yakin nggak? Bapak Ibu yakin nggak kalau saya bilang uang 50.000 ini bisa ditukar dengan uang 5.000? Yakin? Kalau yakin, Bapak Ibu selanjutnya apa? Dipraktekan. Ibu bawa uang 5.000. Nah, maksud saya tuh itu. Ibu dipraktekan. Kalau ibu dipraktekan, ibu dapat keajaiban. Jadi artinya kalau yakin tapi cuma ngeliatin, itu Bu Ani bilang uang 50. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, Dari tadi semangat ini memang. iya, kita butuh action, kita butuh tindakan. Saat Allah janjikan sesuatu, bergeraklah. Apa yang ditentukan Allah pasti itu akan diberikan. Jika kita pada saat zaman sekolah, kita belajar dulu baru ujian, tapi dalam kehidupan ternyata berbalik. Kita ujian dulu baru belajar. Kita mendapat persoalan, baru dari proses itu kita belajar. Jadi jangan pernah kita itu mengatakan, ya Allah kok saya diberi begini, ya Allah kok saya diberi begitu. Karena disitulah Allah ingin mengajarkan kepada kita. Sama seperti para nabi, semua nabi akan mendapatkan ujian, tetapi para nabi tidak pernah menyalahkan siapapun. Termasuk saat Nabi Adam keluar dari surga, Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis sedetik pun. Kalau kita mungkin akan langsung mengatakan dasar iblis gitu ya. Tapi kalau kita manusia biasa, Nabi Adam waktu itu langsung Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi itu tambahan dari saya. Untuk tadi Bunda Nia yang sudah menyampaikan dengan semangat 45, saya hanya ya betul, saya hanya
menambahkan sedikit. Jadi insya Allah semua Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah akan ajaib. Kuncinya satu ya, tetap lakukan. Yakin 100% dan lakukan. Ibu ingin keluarga ibu mengamalkan ilmu magnet rezeki. Ibu ingin semua satu frekuensi, tetapi Allah menghadirkan beda. Nah, itu artinya kita masih harus belajar untuk sabar, bahwa setiap keinginan kita tidak serta-merta langsung tercapai. Tetapi di situ yang harus kita ingat, proses yang kita lalui justru akan lebih terasa. Karena sesuatu yang mudah biasanya kita tidak berkesan, tetapi sesuatu yang tidak mudah itu akan membuat kita selalu terus ingat Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami saya, berikanlah hidayah kepada anak-anak saya. Begitu kan Ibu? Dan Ibu kalau melihat kisah para rasul, hampir semua rasul dan nabi ujiannya itu adalah pada orang-orang terdekatnya, pada keluarganya. Ada Nabi Musa, Fir'aun. Ada Nabi Yusuf, saudaranya, ya kan? Ada Nabi Yunus, ya kaumnya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu juga ujiannya di pamannya. Nah, artinya di situ sekelas Rasul dan Nabi saja Allah berikan ujian dari orang-orang terdekatnya. Jadi saat kita diberikan ujian atas suami kita, anak kita, itulah amanah dakwah kita. Amanah dakwah kita itu adalah kita selalu terus berproses, mendoakan, memberikan contoh. Jadi jangan berarti kita nanti sudah di jalan kebaikan, karena orang di sekitar kita itu tidak baik, kita malah jadi tidak meneruskan. Jangan, tetap kita lanjut. Dengan kita memberikan contoh yang baik, ibu yang baik, mendoakan yang baik, insya Allah putra-putranya panjenengan juga akan mendapatkan energinya. Bukankah sebuah lampu itu bisa menerangi satu isi rumah, Bu? Nah, insya Allah saat ibu terus bersinar, itu cahayanya, cahaya hidayahnya itu akan sampai pada suami dan putra-putri ibu gitu. Oke, tetap semangat ibu. Mungkin kalau saya melihatnya dari seperti itu, bahwa Rasulullah dan para nabi pun mendapatkan ujian yang hampir sama. Jadi tinggal kita mempraktekannya seperti apa, beda keadaan, tapi insya Allah pesan yang Allah berikan itu sama. Tetap semangat ya ibu. Putranya didoakan, suaminya didoakan, setiap putranya keluar rumah, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Pokoknya setiap anaknya keluar rumah, pamit kemanapun, doakan Robbi habli minas solihin. Ya Allah, tolong temani anakku, tolong jaga anakku, sedang sekolah, mudahkan dan sebagainya. Ibu tetap semangat. Kemudian suami bekerja, walaupun belum melaksanakan ilmu MR, ibu tetap Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, gitu ya Bu. Jadi ibu yang bisa dilakukan dikir-dikir apapun, amalan apapun itu kan banyak ya Bu. Nah itu juga salah satu membuat kita ajaib. Jadi kalau selama ini mungkin di pengajian ibu dapat amalan apa, dapat doa apa, dipraktekkan saja. Bismillah, insya Allah pertolongan Allah itu dekat. Dan pertolongan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Saat kita yakin, insya Allah berhasil. Ya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sahibul La ilaha illallah
صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا